Aisyah. Waalaikumsalam, Bu Nur Fasihah. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Bu Nur Fasihah gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat sehat dan sangat siap. Siap Ya, untuk gimana Bu? mendapatkan ilmu baru nih sebenarnya dari Bu Aisyah. Oleh Bu. Gimana Bu Nur Fasihah, ada yang ingin didiskusikan pada siang hari ini? Jadi begini Bu Aisyah, sebenarnya saya sudah lama ingin apa ya punya waktu dengan Bu Aisyah, ingin berbincang-bincang terkait dengan apa yang beberapa minggu ini menjadi unek-unek dan juga perasaan yang kurang enak sebenarnya di dalam diri saya. Apakah Bu Aisyah tidak sibuk siang ini untuk mendengarkan curhat saya? Siang ini kebetulan saya lagi kosong, Bu. Boleh kita diskusi ya siang hari ini? Terima kasih Bu Aisyah atas penawarannya dan kesempatannya. Uh, Mungkin saya boleh cerita dulu ini Bu Aisyah ya. Iya, boleh Bu Nur, silakan. Ya. Jadi beberapa hari ini Bu Aisyah, saya di tahun ajaran baru ini saya mendapatkan amanah baru. Ya sebenarnya bukan baru, tapi bagi saya ini tahun yang keempat yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana saya mendapatkan tugas lagi sebagai operator sekolah yang mengurusi bidang kepegawaian untuk teman-teman guru di sekolah. Itu Bu Aisyah. Oh iya, berarti di tahun ajaran ini Bu Nur Fasihah menjadi operator sekolah ya. Kembali lagi nih ya, Bu Nur mendapatkan mandat tugas dari kepala sekolah nih Bu ya. Iya betul Terus Bu Aisyah, betul betul eh, sekali. Cuma kenapa ya tahun ini kok saya merasa semangat saya agak menurun Bu Aisyah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya kenapa saya tadi pagi mengajak Bu Aisyah untuk ketemu di apa namanya di siang hari ini untuk sekedar saya mau bercerita nih dan mungkin saya bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin menjadi apa ya pemikiran yang baru untuk saya untuk mengatasi permasalahan saya ini Bu Aisyah. oh iya Bu Nur, mungkin Bu Nur Fasihah bisa menjelaskan mungkin secara rinci nih ya. Kenapa Bu Nur tiba-tiba kurang bersemangat dan merasa jenuh dengan pemberian amanah ini untuk menjadi operator sekolah, Bu. Ya, Kira-kira apa yang menyebabkan Ibu kurang semangat nih? ya jadi begini Bu Aisyah, kalau tugasnya operator itu kan memang lebih banyak berkaitan dengan data-data sebenarnya Bu Aisyah. Nah, tapi yang membuat saya kurang bersemangat ini karena saya merasa dengan aktivitas kegiatan seorang operator yang hanya mengurusi data, kemudian seringkali terkadang ada permintaan data, perubahan data yang mungkin itu sangat mendadak dan apa ya, saya jadi harus ini nih mengajak teman-teman untuk responnya lebih cepat sehingga saya merasa pekerjaan operator ini kok sepertinya monoton dan kurang bervariasi gitu Bu Aisyah. Iya, berarti Bu Nur Fasihah ini memang menjadi pengingat ya bagi rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya Bu Nur Fasihah nih ya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa yang sebenarnya Ibu rasakan ketika Ibu mengingatkan para rekan-rekan guru sejawat di situ, Bu? Jadi betul sekali Bu Aisyah, memang sebagai operator saya uh, istilahnya sebagai mirip seperti alarm itu Ibu. Jadi terkadang tanpa apa ya, tanpa kenal waktu gitu, terkadang deadline-nya hari ini sampai malam dan seterusnya, sehingga saya harus mengingatkan teman-teman sebisa mungkin dan secepat mungkin
entah itu melalui WA grup sekolah ataupun melalui teman untuk menghubungi teman yang lain seperti itu Bu Aisyah. Jadi saya merasa ini menjadi hal yang mungkin apa ya sedikit menurunkan semangat saya karena itu tadi saya merasa bahwa di tahun keempat ini apa ya strategi dengan mengingatkan teman-teman itu menjadi hal yang apa ya membosankan mungkin ya bukan hanya untuk saya tapi juga mungkin akan juga dirasakan oleh teman-teman guru yang lain gitu Bu Aisyah. Iya, Bu. Kalau begitu dilihat dari pekerjaan operator yang monoton, kemudian kurang efisien, tadi yang dikatakan oleh Bu Nur Fasihani, kira-kira nih Bu, apa yang ingin Ibu lakukan selanjutnya nih? Jadi begini Bu Aisyah, ini masih masih apa ya dalam pikiran saya sebenarnya Bu Aisyah. Jadi ketika saya mulai merasakan dalam minggu ini semangat saya mulai menurun terkait tugas saya ini, saya mulai berpikir nih untuk mencari strategi yang mungkin bisa lebih efektif sehingga apa istilahnya saya juga menjadi lebih semangat dan juga pastinya teman-teman juga menjadi lebih apa ya responnya lebih baik kepada saya dan juga untuk kepentingan mereka sendiri Bu Aisyah. Yang saya pikirkan sebenarnya saya ingin ini Bu Aisyah apa namanya membuat komunitas apa ya komunitas kecil gitu Bu Aisyah. Jadi komunitas kecil ini nantinya mungkin bisa akan membantu tugas saya sebagai operator gitu Bu Aisyah. Baik, saya setuju itu dengan pemikirannya Ibu. Jadi ada solusi tentunya dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian rencananya Bu Nur Fasihah nih ya, untuk menyelesaikan masalah itu, apa yang akan dilakukan oleh Bu Nur Fasihah? Jadi tadi kan saya berpikir saya mau bentuk komunitas ya Bu ya, gitu ya. Iya. Jadi saya menganggap saya mencoba nih membentuk komunitas ini apa ya dalam mungkin anggotanya tidak terlalu besar sih sebenarnya Bu Aisyah. Jadi di sekolah saya itu kebetulan gurunya ada sekitar 90-an gitu Bu Aisyah. Maka kalau misalkan saya membuat apa ya komunitas kecil yang ada anggotanya sekitar 10 orang gitu. Berarti kan ada sekitar 9 9 apa ya 9 kelompok, 9 komunitas itu yang nantinya bisa membantu tugas saya sebagai operator gitu Bu Aisyah. Wah, keren itu Bu. Berarti akan membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari beberapa guru, kata Bu Nur Fasiha. Tentunya di situ ada koordinator kan Bu. Nah, kira-kira Bu Nur Fasiha, apa yang akan Ibu sampaikan kepada koordinator di tiap-tiap kelompok Bu? Jadi kelompok yang atau komunitas kecil yang saya bentuk itu memang pastinya harus ada koordinator Bu Aisyah dan yang pasti apa ya koordinator itu mungkin saya pilih mungkin kalau seandainya saya ada wewenang memilih atau mungkin atas petunjuk dari kepala sekolah itu saya pastinya akan mencari teman-teman guru yang memang satu harus lebih paham dari IT, sebenarnya dari bidang IT-nya, Ibu. Terus yang pasti kedua adalah apa ya, bisa mudah untuk diajak bekerja sama. Yang pasti itu, Ibu. Wah, bagus sekali tuh rencananya Bu Nur Fasiha. Mudah-mudahan berhasil loh Bu ya. Lalu apa nih komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat itu? Iya, jadi setelah komunitas itu terbentuk dengan orang-orang yang apa ya, saya pikir mereka memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan dengan teman yang lain. Yang pasti mereka akan saya ajak komunikasi, kemudian saya lakukan pendekatan, bagaimana apa ya istilahnya mereka bisa memahami bahwa memang
tugas operator ini sebenarnya membutuhkan dukungan dari semua pihak dan tujuannya sebenarnya ini kan untuk nama baik sekolah Bu Aisyah. Jadi Iya, saya betul. akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya terutama karena memang selama ini Bu Aisyah saya merasa operator itu mungkin ya kerjanya sendiri gitu, jarang sekali mungkin melibatkan orang lain. Tapi karena permasalahan tadi itu sehingga terfikirkan oleh saya mau mencoba untuk lebih banyak berkomunikasi kepada teman-teman yang saya harapkan itu tadi Bu Aisyah melalui komunitas bisa membantu saya nantinya. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya dukung ya. Jadi melalui komitmen, komunikasi terkait dengan komunitas-komunitas kecilnya itu Bu ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan harapannya Bu Nur Fasihah ya. Terima kasih Bu, saya juga berharap seperti itu Ibu. Jadi apa yang saya lakukan ini mungkin bisa lebih efektif mungkin untuk membantu mengatasi kejenuhan baik dari dalam diri saya dan juga mungkin yang dirasakan oleh teman-teman saya juga saat ini Bu Aisyah. Nah, iya, oke Bu. Saya tunggu nih Bu ya. Nanti jika ada waktu senggang lagi, saya tunggu nih cerita keberhasilannya Bu Nur Fasihah yang sudah tercapai. Terima kasih Bu. Kira-kira kapan nih Bu Aisyah ada waktu lagi untuk bisa berbincang-bincang santai lagi dengan saya tentang Boleh Bu. permasalahan saya ini Bu. Insya Allah 4 hari lagi kebetulan di MGMP kan belum aktif nih Bu. Jadi nanti kita bisa diskusi lagi atau bincang-bincang di perpustakaan nanti ya Bu ya. Nah, itu ide yang luar biasa itu Ibu. Bisa diagendakan mungkin Bu Aisyah. Baik. Ada lagi Bu Nur Fasihah? Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan lagi Bu, tapi mungkin ini uh, kalau seandainya Bu Aisyah setuju, ini juga insya Allah mau saya lakukan. Mungkin Bu Aisyah juga bisa memberikan penguatan ke saya ini. Jadi selain tadi komunikasi Bu ya dengan membentuk komunitas itu, saya sebenarnya juga ingin membuat jurnal Ibu. Jadi mungkin supaya tugas saya ini lebih terkontrol. Jadi tahu nih pencapaian saya ini sampai bulan ini sampai mana terkait dengan update tugas-tugas saya sebagai operator itu mungkin Ibu. Wah, itu betul-betul sangat mendukung ya. Jadi ada bukti fisiknya juga, Bu. Apalagi di jurnal itu betul-betul tertata, tertulis dengan rapi, baik tanggal-tanggalnya di situ. Ya, oke. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, Bu ya. Dan saya yakin semua harapan-harapan dari Bu Nur Fasihah terkait dengan operator sekolah ini bisa mendukung selama tahun ajaran ini berlangsung, Bu ya. Yang penting Bu Nur Fasihah lebih semangat lagi nih ya. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Saya dari pertemuan ini jadi merasa lebih ini nih, lebih semangat lagi sepertinya ini. Oke, Bu Nur Fasihah. Terima kasih ya sudah mau sharing-sharing nih pada siang hari ini. Sama-sama Bu Aisyah. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga sharing pemikirannya dengan saya. Oke, baik. Saya lanjutkan terkait dengan refleksi diri. Jadi, apa yang sudah berjalan dengan baik. Jadi, saya merasakan juga dalam percakapan kucing ini sudah berjalan dengan tentunya dengan tertata dengan rapi nih Bapak Ibu ya. Koci pun juga sudah cukup terbuka dan mampu berbagi pengalaman serta pemikiran-pemikiran kritisnya. Saya juga selaku coach merasa mendengarkan dan memahami apa yang sudah disampaikan oleh Kuci. Dan yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan, ini terkait dengan kemampuan saya, insya Allah saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam lagi, yang lebih berbobot lagi, serta mendorong Kuci untuk berpikir lebih kritis lagi, bisa menggali ide-ide luar biasanya.
tentunya saya juga perlu lebih fokus lagi nih terkait dengan umpan balik dari seorang kucing. Dan yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, untuk dalam kehadiran penuh nih, sebelum dan saat melakukan kucing, tentunya sebelum melakukan kucing, saya akan meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran, kemudian saya itu fokus pada apa yang akan saya lakukan di saat percakapan kucing. Dan tentunya sebagai coach harus memahami awal yaitu tujuan. Tujuan dari kucing ini apa? Dan bagaimana saya selaku coach dapat membantu kucing saya untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan. Pada saat melakukan kucing pun saya berusaha untuk tetap fokus dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Terus berusaha juga untuk tidak menghakimi dan selalu bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh kucing. Dan yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya yaitu saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi di situ dan mendorong Kuci untuk terus untuk berpikir secara lebih kritis. Dan saya pun juga akan lebih fokus kembali untuk mendengarkan dari umpan balik dari Kuci. Dan terkait dari Kuci nih, boleh saya menanyakan kira-kira apa yang Bu Nur Fasihah dirasakan nih pada saat kita melakukan percakapan kucing? Baik, perasaan saya ya Bu Aisyah terkait Ya. tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Aisyah. Yang pasti saya merasa senang, merasa lega karena melalui percakapan tadi saya merasa mendapatkan pencerahan dan mungkin ide yang selama ini mungkin sudah ada di benak dan pikiran saya belum maksimal untuk diaktualisasikan, tetapi melalui proses coaching ini Bu Aisyah sudah maksimal berupaya menggali atau menstimulus juga pemikiran saya sehingga saya merasa lebih termotivasi untuk menerapkan apa yang sudah ada di dalam pemikiran saya, Bu Aisyah. Jadi luar biasa coaching ini untuk betul-betul bisa memberikan manfaat kepada saya, terutama yang sedang menghadapi permasalahan ini, Bu Aisyah. Itu mungkin apa yang saya rasakan saat ini ketika selesai melaksanakan coaching dengan Bu Aisyah tadi. Terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih juga Bu Nur Fasihah, luar biasa percakapan kucing kali ini. Insya Allah itu juga jadi apa Bu ya, pembelajaran juga bagi saya nantinya. Terima kasih juga kepada Bu Nur Fasihah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur Fasihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mus. Apa kabar Bu Nur Fasihah? Lama tidak bertemu lah. Alhamdulillah sehat selalu Bu Mus dan insya Allah selalu dalam suasana hati yang ceria, Bu Mus. Alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah. Gini Bu Nur, sebenarnya saya tuh ada perlunya sama Bu Nur. Dari kemarin saya cari-cari Bu Nur, ternyata alhamdulillah sekarang baru ketemu. Seperti itu Bu Nur. Berarti Bu Mus sepertinya mendapatkan rezeki nih, sepertinya ya, karena bisa bertemu lagi dengan saya pada hari ini dalam suasana yang mungkin sepertinya kalau saya melihat dari Bu Mus ini ada sesuatu ini yang ada di pikirannya Bu Mus. Betul tidak ini Bu Mus? Betul, betul Bu Nur. Saya tuh ada sesuatu yang ingin saya curhatkan ke Bu Nur terkait dengan keadaan saya lah, seperti itu. Oh, jadi Bu Mus mengajak saya bertemu siang ini karena ada sesuatu yang ingin dicurhatkan nih sama Bu Mus. Betul begitu Bu Mus ya? Soalnya apa? Bu Nur tuh kan
Kalau saya ada keluh kesah, saya ketemu Bu Nur, saya mesti mendapatkan pencerahan dari Bu Nur. Jadi untuk kesekian kalinya saya perlu Bu Nur, saya cari Bu Nur lagi, seperti itu. Oh, begitu Bu Mus. Nah, kira-kira dari percakapan kita siang ini Bu Mus, apa sih yang ingin dituju atau dicapai oleh Bu Mus? Boleh cerita Begini, sedikit Bu Mus? begini. Saya kan lolos di JGP ini angkatan 10. Saya itu punya tugas. Tugasnya itu diseminasi tentang apa? Tentang ilmu yang saya dapat dari JGP seperti itu. Saya khawatir dan saya juga cemas karena saya memperoleh apa ya tugas untuk mendiseminasi seperti itu ke teman sejawat seperti itu, Bu Nur. Oh, jadi saat ini Bu Mus sedang mengikuti apa pelatihan guru penggerak gitu Bu Mus ya. Iya Terus betul, Bu Nur. terus Bu Mus merasa ada tugas nih yang harus dikerjakan Bu Mus dengan melakukan apa diseminasi tadi itu betul ya Bu Mus? Betul, saya harus melakukan diseminasi. Yang diseminasi itu tugasnya CGP, saya harus melaksanakan diseminasi tersebut di sekolah saya, seperti itu. Oh, terus yang menjadi kendala dari Bu Mus sendiri terkait tugas Bu Mus melaksanakan diseminasi itu seperti apa Bu Mus? Begini, Bu Nur. Saya ini kan orangnya apa ya kurang percaya diri, kurang percaya diri ketika saya itu berbicara di depan forum seperti itu. Oh, jadi yang menjadi permasalahannya Bu Mus yang dirasakan saat ini, Bu Mus merasa kurang yakin, kurang percaya diri gitu Bu Mus ya, ketika harus Iya, melakukan diseminasi kepada orang lain gitu ya Bu Mus. iya, iya, iya. Iya, benar seperti itu. Itu memang apa ya kekhawatiran saya yang paling besar hari ini seperti itu. Boleh diceritakan lebih jelas lagi Bu Mus, seberapa apa ya, seberapa tinggi nih kekhawatirannya Bu Mus kalau seandainya diukur pakai level angka nih dari 1 sampai 10, kira-kira level rasa apa ya khawatir kurang percaya dirinya Bu Mus ini ada di level berapa Bu Mus? Level 7, kayaknya level 7 belum sepenuhnya dapat 10, Bu Nur. Oleh sebab itu, saya butuh Bu Nur untuk apa ya melakukan penyerahan ini biar saya itu lebih percaya diri seperti itu, Bu Nur. Oh, jadi Bu Mus merasa bahwa saat ini Bu Mus ada di level 7. Artinya Bu Mus masih perlu ini ya, apa istilahnya motivasi untuk bisa supaya nantinya kegiatan diseminasi ini bisa baik gitu Bu Mus ya. Iya, iya seperti itu, Bu Nur. Oh, baik, baik. Terus kira-kira seberapa apa ya, seberapa jauh dampaknya sih Bu Mus ketika kegiatan diseminasi ini harus dilakukan oleh Bu Mus terhadap orang lain misalkan dampak yang kelihatan nih ke teman sekolahnya Bu Mus itu nanti seperti apa? Gini, Bu Nur, saya itu kan eh, ketika saya menyampaikan gitu, menyampaikan materi tersebut, saya itu merasa khawatir saya tidak, teman-teman saya itu tidak bisa menangkap, tidak bisa memahami apa yang telah saya diseminasikan, soalnya seperti itu. Jadi Bu Mus merasa bahwa kekurang percayaan dirinya Bu Mus itu nanti berpengaruh kepada apa teman-teman yang lain sehingga mereka sulit untuk memahami materi yang disampaikan Bu Mus. Begitu ya Bu Mus ya? Iya, iya Bu Nur. Soalnya nanti kan eh, mereka mendapatkan pemahaman dari saya. Kalau mereka tidak memahami, otomatis mereka tidak bisa mengimplementasikan ke sekolah kita. Padahal semua itu kan benar-benar dibutuhkan di sekolah saya. Seperti itu. Jadi Bu Mus merasa memang diseminasi ini sangat penting untuk sekolahnya Bu Mus dan juga untuk teman-teman pastinya. Begitu ya Bu Mus ya. Iya, iya seperti itu Bu Nur. Terus kemudian kembali lagi ke apa namanya pengaruh rasa kurang percaya diri tadi Bu Mus ya. Mm-mm. Bu Mus tadi menyampaikan merasa bahwa Bu Mus saat ini
level 7, artinya level yang mungkin bawah ya Bu Mus ya. Nah, Iya. kira-kira untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi, mungkin level 1 nih, artinya Bu Mus sangat percaya diri di forum diseminasi itu, kira-kira apa rencana yang bisa Bu Mus lakukan nih? Mungkin bisa diceritakan Bu Mus. Sebenarnya gini, saya sebenarnya tuh punya sedikit ide untuk memantapkan rasa percaya diri ketika saya memaparkan, sehingga saya tidak grogi di depan. Sebenarnya gini, kalau menurut saya ya Bu Nur ya, saya itu harus memperdalam materi pemahaman diseminasi tersebut terlebih dahulu, seperti itu. Lebih memahami materi agar saya bisa lebih percaya diri ketika berada di tengah-tengah forum seperti itu. Oh, jadi Bu Mus merasa bahwa ketika Bu Mus paham nih dengan materi yang mau disampaikan, nanti paling tidak rasa percaya diri itu akan menjadi berkurang atau mungkin malah rasa percaya dirinya makin meningkat gitu ya Bu Mus ya. Artinya Iya, mungkin Bu Mus itu tidak merasa apalagi ya istilahnya cemas, khawatir dan sebagainya gitu ya Bu Mus ya. iya, mungkin seperti itu. Mungkin saya harus lebih banyak memahami materi seperti itu, biar saya itu bisa menguasai ketika materi itu disampaikan di depan forum seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Mus, diseminasinya ini kapan Bu Mus ya dilaksanakan? Diseminasinya ini akan dilaksanakan minggu depan seperti itu. Soalnya apa? Sekarang kan tahun ajaran baru, otomatis saya harus mengaplikasikan mengimplementasikan apa yang telah saya dapat di program CGP ini. Mereka kan teman sejawat saya kan juga ingin tahu apa sih yang telah saya pelajari di CGP ini. Kebetulan saya ini merasa khawatir dan kurang percaya diri seperti itu, Bu Nur. Ya, baik-baik Bu Mus. Jadi Bu Mus merasa bahwa ketika minggu depan diseminasi ini memang persiapan untuk mempelajari modul ini memang sangat dibutuhkan oleh Bu Mus ya. Nah, Iya, menurut saya seperti itu. oh gitu. Nah, kira-kira Bu Mus selain mempelajari modul kembali, apakah ada strategi lain nih yang terpikir oleh Bu Mus ketika akan melaksanakan diseminasi tadi, Bu Mus? Selain memperdalam materi, sebenarnya ada sih. eh, saya tuh berpikir untuk mencari referensi-referensi lain atau literatur lain agar pemahaman saya itu lebih banyak. Jika saya mendapatkan referensi itu, otomatis saya kan lebih banyak pengalaman seperti itu kayaknya Bu Nur. Oke, jadi ada tambahan ide lagi nih sebenarnya ya dari Bu Mus. Jadi Bu Mus Iya, merasa tadi pertama perlu memperdalam modul, kemudian yang kedua mencari referensi selain modul, gitu Bu Mus ya. iya, iya, Nah, iya seperti itu. baik. Nah, Seperti itu benar. kira-kira dari dua alternatif ide yang muncul dari Bu Mus ini, mana nih yang sekiranya mau diprioritaskan untuk dilaksanakan terlebih dahulu, Bu Mus? Kalau menurut saya yang paling utama yang harus saya prioritaskan itu adalah memperdalam materi. Karena apa? Dengan memperdalam materi mungkin saya bisa lebih fokus, bisa lebih menguasai tentang materi yang akan saya sampaikan waktu diseminasi tersebut. Seperti itu. Dan pastinya rasa percaya diri Bu Mus akan semakin meningkat. Jelas begitu ya Bu Mus ya? Ya, ya, saya juga sempat berpikir seperti itu. Saya hal yang ada di benak saya tuh yang pertama ya saya mendalami materi, yang kedua saya mendapatkan referensi lain dari pemahaman ini, dari modul ini seperti itu, dari entah itu dilihat dari YouTube, entah itu lihat dari minta ke teman-teman sejawat seperti itu, benar. Mungkin ya seperti itu dari pemikiran saya. Berarti luar biasa ini sebenarnya pemikirannya Bu Mus terkait bagaimana meningkatkan percaya dirinya nih. Luar biasa Bu Mus. Eh, saya mendukung sekali dengan strategi atau ide yang sebenarnya sudah diceritakan tadi oleh Bu Mus.
Nah, kira-kira ketika strategi ini dijalankan oleh Bu Mus, siapa sih yang kira-kira bisa membantu Bu Mus untuk memantau perkembangan penerapan strategi ini, Bu Mus? Mungkin saya akan meminta rekan sejawat saya, kebetulan dia juga eh, pernah mengikuti CGP. Beliau itu adalah CGP Angkatan 9. Saya mungkin akan meminta bantuan beliau untuk apa ya, mengobservasi progres saya ke depannya seperti itu. Apakah saya itu ketika mempelajari modul itu dan memberikan referensi, apakah ada peningkatan atau tidak sebelum acara diseminasi itu, Bu Nur, seperti itu. Oke, jadi ada teman yang apa ya bisa membantu Bu Mus, terutama tadi Bu Mus menyampaikan teman CGP angkatan sebelumnya, gitu ya Bu Mus ya. Iya, iya seperti itu, Oh, Bu Nur. baik. Terus kira-kira ini nih, selain pemantauan tadi, mungkin dari Bu Mus sendiri nih, ada tidak komitmen untuk apa ya supaya apa yang direncanakan Bu Mus ini akan berhasil? Komitmen saya tuh harus ya yang pertama ya harus percaya diri. Kalau saya bisa apa? Bisa menerapkan ilmu yang saya dapat dari CGP yang yang sedang saya lakukan seperti itu. Biar teman sejawat, biar warga sekolah yang yang saya berdinas di sana bisa 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 tahu tentang ilmu dari CGP biar mereka itu juga bisa eh, ikutan ikut CGP biar sekolah saya lebih maju. Seperti itu mungkin komitmen saya, Bu Nur. Baik, luar biasa sekali Bu Mus. Saya salut sebenarnya dengan apa yang disampaikan Bu Mus pada percakapan kita siang ini Bu Mus. Nah, mungkin ini sudah di ujung ini ya percakapan kita sebenarnya Bu Mus, karena sebentar lagi ini saya ada kegiatan lagi. Mungkin saya mau tanya nih ke Bu Mus, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang sudah didapatkan Bu Mus? Refleksi saya ya Yang tentang didapatkan dari percakapan ini dari berdua, pengalaman beliau. ini. Yang pertama seperti ini. Saya itu mendapatkan penyerahan dari Bu Nur. Soalnya apa? Saya sudah tahu bahwa dengan mendalami materi, dengan mencari referensi, itu baik agar diseminasi saya ini berjalan efektif dan lancar. Tetapi dari pembicaraan ini, Bu Nur, saya tuh merasa apa ya? Merasa ada penguatan sehingga saya bisa memantapkan diri, bisa percaya diri ketika melaksanakan diseminasi tersebut. Seperti itu, Bu Nur. Baik, alhamdulillah berarti percakapan kita siang ini membawa hasil yang mungkin bisa membantu Bu Mus untuk melaksanakan diseminasi nanti dengan sangat baik dan semoga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan bisa membawa dampak positif untuk teman-teman dan juga sekolahnya Bu Mus. Terima kasih Bu Nur atas atas pencerahannya sehingga saya bisa lebih mantap lagi, bisa lebih percaya diri seperti itu. Baik, sama-sama Bu Mus. Eh, Selanjutnya saya akan mencoba melakukan refleksi. Mungkin setelah ini baru Bu Mus nanti akan menyampaikan umpan baliknya sebagai coach. Yang pertama saya sebagai coach, saya merasa percakapan coaching ini berlangsung dengan suasana yang akrab, santai, terbuka dan menggunakan bahasa-bahasa yang memang sudah biasa kita lakukan sehari-hari sehingga Koci juga merasa nyaman ketika melakukan percakapan dengan coach. Kemudian yang kedua, saya sebagai coach juga hal yang baik selama percakapan ini adalah saya berusaha untuk menerapkan teknik alur tirta dalam percakapan coaching, terutama dari aspek mendengarkan koci secara aktif, kemudian berupaya mengajukan pertanyaan dan juga hadir sepenuhnya untuk koci sehingga koci bisa lebih akrab, kemudian lebih terbuka lagi untuk menyampaikan pemikirannya. Kemudian
saya merasa hal yang perlu ditingkatkan dari kompetensi saya dalam memerankan coach ini adalah saya merasa perlu meningkatkan kompetensi dalam menyampaikan pertanyaan berbobot, pertanyaan yang lebih tajam mungkin, sehingga coach lebih tergali lagi, lebih terstimulasi lagi pemikirannya, sehingga bisa menemukan solusi yang lebih tepat, efektif bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian saya berusaha untuk tetap presence, hadir sepenuhnya mendampingi coach itu dengan salah satunya adalah berusaha tidak memikirkan hal-hal yang lain di luar dari percakapan ini. Kemudian juga HP dalam mode off, sehingga saya betul-betul memang terfokus kepada Bu Mus selaku coach, dan juga saya berusaha memahami nih tujuan dari Bu Mus mengajak saya melakukan coaching, sehingga percakapan coaching ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami berdua, saya pribadi juga sebagai coach, bisa hadir sepenuhnya untuk coaching. Kemudian apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari percakapan coaching ini, yang pasti adalah saya akan terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan saya, keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga coach makin terstimulus lebih dalam lagi untuk mengungkapkan perasaannya, atau mungkin hal yang perlu dicerahkan, dikuatkan lagi oleh coach pada percakapan tersebut. Mungkin itu refleksi saya sebagai coach. Selanjutnya, bagaimana nih perasaannya Bu Mus sebagai coach ini setelah melakukan percakapan dengan saya tadi, Bu Mus? Yang sangat saya sangat senang. Saya sangat senang. Saya merasa lega. Akhirnya kekhawatiran, kecemasan saya itu bisa diobati dengan pencerahan yang sudah dikuatkan oleh Bu Nur tadi, seperti itu. Saya merasa saya merasa lebih mantap lagi untuk lebih percaya lagi ketika saya akan melaksanakan diseminasi tersebut, Bu Nur. Saya juga termotivasi uh, dengan kita berbicara santainya, Bu Nur mencari kayaknya menguatkan apa yang ada dalam diri saya, sehingga timbul rasa percaya diri. Saya berterima kasih kepada Bu Nur karena telah meringankan beban pikiran saya, kecemasan saya, seperti itu Bu Nur, yang saya rasakan hari ini seperti itu, sehingga saya bisa melaksanakan diseminasi ini dengan lancar dan baik, seperti itu. Alhamdulillah, semoga sukses ke depannya acara diseminasinya, Bu Mus. Iya. Baik. Ya, oke, siap. Mari kita akhiri. Tunggu dulu Bu Nur, saya ada perlunya juga Bu Nur. Nanti kan kalau sudah dilaksanakan minggu depan, saya pengen ketemu Bu Nur lagi. Saya pengen siap. Saya tunggu janjinya lagi ya, mungkin lewat WA Bu Mus. Boleh menghubungi saya kapan yang saya bisa berjumpa lagi dengan Bu Mus dengan cerita keberhasilannya Bu Mus terkait dengan diseminasi tadi. Ya, mohon doanya ya Bu Nur, semoga diseminasi yang akan saya laksanakan bisa teman saya itu bisa paham seperti itu. Terima kasih Bu Nur atas pencerahannya, terima kasih atas doanya, seperti itu. Sama-sama Bu Mus, mari kita akhiri dengan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Mus. Selamat siang juga Bu Aisyah, apa kabarnya? Semakin cerah saja Bu Aisyah ini. Iya Bu, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kalau mau dibilang cerah sih, saya lagi sedikit ada kegalauan nih Bu. Boleh tidak saya minta waktunya nih sebentar? Saya ingin diskusi sama Bu Musdalifah. Boleh, kebetulan hari ini saya lagi free di
lagi pelajaran PJOK sepertinya. Saya sampai jam kelima saya tidak ada pelajaran. Jadi silakan apa yang mau didiskusikan sama saya seperti itu, Bu Aisyah. Boleh kita duduk di kantin ya, Bu? Oke. Kita bicara santai aja sih, Bu. Hanya ada sedikit aja permasalahan terkait strategi kelas sih, Bu. Mari kita ke kantin dulu, Bu. Oke, ayo Bu Aisyah. Iya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bu Musdalifah ya. Sebenarnya kalau mau dibilang lagi cerah sih Bu, memang suasana lagi cerah, tapi hati saya ini ada sedikit kegundahan nih Bu. Karena setelah mengajar tadi di kelas 9 nih Bu, kebetulan siang ini saya ngajarnya terkait dengan bahasa Madura Bu. Biasanya kan saya ngajar bahasa Indonesia. Nah, kebetulan di saat pembelajaran bahasa Madura ini ada sedikit masalah sih, Bu. Ada sedikit masalah pada waktu pembelajaran bahasa Madura. Seperti itu ya, Bu Aisyah. Iya, terkait pembelajaran bahasa Madura ini mungkin Bu ya, anak-anak itu lebih gimana Bu ya, ketika saya mengajar itu di depan kelas ada yang berbicara sendiri Bu, kemudian ada juga yang tidak fokus ketika saya mengajar. Nah, sempat saya juga merasakan apa mungkin dari siswa ini sakit atau memang dari teknik mengajar saya nih Bu ya. Dalam pengelolaan kelas mungkin Bu saya kurang bagus. Sekarang kan Bu Aisyah sudah tahu ya bahwa kayaknya ada hal-hal yang harus Bu Aisyah itu perbaiki. Menurut Bu Aisyah sendiri, dengan cara apa untuk mengatasi hal tersebut? Saya itu sebenarnya begini Bu, ingin sekali menciptakan suasana kelas itu ya sebenarnya kondusif sama ketika saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia gitu loh. Semuanya tertib, tenang, betul-betul fokus mendengarkan terkait dengan pembelajaran materi-materi pada yang saya terangkan di saat di depan kelas. Nah, ketika saya mengajar nih Bu ya, saya mengajar pindah ke kelas satunya, saya kebetulan mengajar bahasa Madura nih Bu. Memang saya melihat beberapa siswa sebenarnya Bu, hanya sekitar 2-3 orang gitu loh. Kenapa tiba-tiba ketika saya menerangkan, sudah saya tegur juga Bu, sampai berulang kali sebenarnya. Anak itu kadang ya bicara lagi sama teman di belakangnya gitu Bu. Ada juga satu siswa saya itu yang tidak fokus gitu Bu. Apa mungkin karena pembelajaran saya ini yang diambil Bu, tujuan pembelajaran pada siang itu terkait dengan penulisan carakan atau aksara carakan Madura Bu, gitu Bu Mus. Terus kalau Bu Aisyah sudah tahu hal tersebut yang menjadi kendala, apa yang akan Ibu Aisyah lakukan agar tujuan pembelajaran ketika mempelajari pembelajaran aksara itu bisa bisa anak-anak itu bisa bisa tertuju, bisa tujuannya bisa tercapai seperti itu Bu Aisyah. Saya itu sebenarnya butuh strategi, makanya ingin didiskusikan nih sama Bu Mus. Strategi terkait mengendalikan siswa di dalam kelas yang ya salah satunya faktornya yaitu Bu suka berbicara. Apa mungkin ini dari sisi materi ya Bu ya yang saya ajarkan pada siang ini atau mungkin siswa saya tuh merasa bosan mungkin Bu ya. Atau bahkan kurang menarik perhatian nih terkait dengan pembelajaran bahasa Madura karena saya rasakan memang berbeda Bu ketika saya mengajar bahasa Indonesia dengan aktifnya siswa itu di dalam kelas juga kondusif sekali Bu. Beda ketika saya mengajar bahasa Madura ini gitu Bu Mus. Sudah Bu Aisyah seperti itu, strategi-strategi apa yang ada di benak Bu Aisyah untuk mengendalikan apa yang menjadi
menjadi kendala di waktu Bu Aisyah itu melakukan pembelajaran bahasa Madura seperti itu. Menurut Bu Aisyah gimana? Bagaimana kalau seperti ini Bu Musya? Nah, ini saya baru berpikir nih Bu, strategi saya mungkin memang harus saya ubah Bu ya. Terkait dengan pemberian materi-materi itu, mungkin saya akan menggunakan Bu ya, karena ini terkait dengan penulisan huruf, bentuk-bentuk bangun-bangun gitu Bu. Mungkin saya bisa menggunakan 3 buah spidol berwarna mungkin Bu ya. Jadi ada ketertarikan dari siswa ketika saya mengajar tentang 20 huruf carakan tersebut sehingga siswa di situ lebih fokus pada saya. Dan selain itu mungkin saya bisa memperbaiki media pembelajaran saya serta metode-metode pembelajaran saya itu memang harus bervariasi sebenarnya Bu. Kalau bisa seperti itu juga saya akan mencoba membuat semacam kartu carakan gitu Bu ya, untuk permainan jadinya seperti dalam bentuk ice breaking juga, mungkin seperti itu ya Bu Mus ya? Nah, itu kayaknya bisa dicoba. Kayaknya memvariasikan pembelajaran sehingga timbul minat sehingga pembelajarannya tujuannya bisa tercapai seperti itu. Eh, Menurut Bu Aisyah, adakah apa ya cara-cara lain agar lebih bervariasi lagi ketika memaparkan, ketika mempelajari, memberikan arahan kepada anak didik Bu Aisyah tentang carakan Madura? Seperti adakah referensi lain atau gimana? Iya. Kalau dari sisi sumber belajar, Bu, memang ada buku teks tentunya. Mungkin saya akan membuat kartu carakan itu, Bu. Dengan kartu carakan itu, siswa mungkin akan lebih fokus lagi, lebih tertarik lagi, apalagi terkait dengan carakan ini, Bu. Memang ketika saya tanya nih, Bu, ya, ternyata kalau di waktu SD, guru-gurunya itu bahkan ketemu dengan carakan itu katanya dilalui, Bu. Jadi saya berharap saya akan membuat stimulus kepada siswa saya, memberikan penguatan positif juga bahwa carakan itu sebenarnya tidak menakutkan ya, sama saja sebenarnya. Apalagi ada salah satu siswa saya nih Bu, ketika berbagi juga bahwa nulis carakan itu sebenarnya eh, apa ya, bisa menambah dalam menulis surat misalnya, ternyata carakan itu tidak hanya menulis nama jalan, katanya nama-nama kita sendiri, itu bahkan kita menulis surat saja bisa menggunakan carakan, Bu. Jadi penting sekali kalau saya di sini nih harus memberikan penguatan positif lagi kepada siswa. Mungkin itu ya, Bu Mus ya? Ternyata Bu Aisyah punya banyak gambaran ya tentang itu. Uh, apa yang bisa Bu Aisyah lakukan seperti itu. Uh, Kira-kira kapan ya Bu Aisyah mau menerapkan hal tersebut kepada anak didiknya Bu Aisyah seperti itu? Nah, karena di pembelajaran bahasa Madura nih Bu, karena dalam 1 pekan ini, 1 minggunya kita dapat jatah 2 jam Bu. Jadi hari ini, hari Selasa, insya Allah Selasa depan ketika saya mengajar lagi untuk anak kelas 7A ini, saya akan menerapkan strategi dari penguatan positif untuk siswanya juga lebih fokus dan terkait dengan media-media pembelajaran serta saya akan tampilkan juga nih Bu ya terkait dengan kartu carakan tadi untuk bisa dibuat semacam ice breaking juga dan tentunya nanti akan menjadi penguatan kepada siswa saya. Karena saya pun juga menginginkan Bu namanya carakan Madura itu tidak harus dilihat saja Bu ya, itu harus ditulis. Jadi pembiasaan-pembiasaan mungkin akan saya lakukan misal dalam 1 minggunya nih kita ngambil carakan Anacaraka. Nanti minggu depan lagi anak itu mungkin dengan pembiasaan menulis nih Bu, insya Allah otak kanannya insya Allah bisa merekam dengan baik. Mungkin seperti itu Bu. Iya, kayaknya gini, sepertinya ya, Mbak Esa menurut saya juga dengan pembiasaan, Insya Allah, ketika mereka ada pelajaran bahasa Madura, mereka juga akan terbiasa. Ya, Bu Aisyah sendiri kan sudah tahu kalau apa ya,
katanya siswanya kalau di sekolah SD-nya katanya dilampaui. Jadi Bu Aisyah termasuk hebat. Soalnya apa? Bu Aisyah mulai dari awal lagi kan? Iya, Bu. Saya akan mencoba lagi untuk lebih menguatkan di materi ini, Bu, ya, bahwa ini memang materi dasar, Bu, di mana siswa saya itu harus tahu, Bu, karena nanti di kelas 8 di jenjang tingkat berikutnya tidak akan mengenal huruf carakan yang 20 lagi, Bu, akan ditambah lagi dengan aksara raja, aksara raja itu huruf-huruf kapitalnya, Bu. Nanti juga ada penambahan lagi carakan angka di kelas 9. Jadi memang yang dasar ini memang harus dikokohkan lagi gitu, Bu. Kalau tidak dari dasar, tidak mungkin anak itu bisa menulis di tahap berikutnya. Sebenarnya Bu Aisyah ini termasuk guru yang wow ya, soalnya apa? Bahasa Madura itu memang bahasa kita tapi kayaknya benar-benar lebih sulit ketimbang pembelajaran yang lain. Seperti itu kan Bu Aisyah? Iya, Bu. Makanya saya ingin mengubah cara pandang siswa saya kalau ketemu bahasa Madura itu aslinya menyenangkan dan tidak seperti yang dibayangkan gitu ya, ini susah, ini sulit Bu, sama seperti matematika misalnya. Sebenarnya kalau kita sudah mau berliterasi dengan baik, kemudian mau diskusi bersama, kemudian jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang susah itu, alangkah baiknya nih ternyata siswa memang harus menanyakan nih Bu ya. Dan kita sebagai guru pendidik harus memberikan penguatan di situ. Ya, saya yakin nanti kalau Bu Aisyah nanti menerapkan hal tersebut, saya yakin pemahaman siswanya Bu Aisyah itu akan lebih bermakna, akan lebih kena lagi ke tujuan pembelajarannya sehingga mereka itu bisa mengetahui dan tahu caranya bercarakan Madura. Seperti itu kan Bu Aisyah? Baik, Bu. Terima kasih loh, Bu. Ini sudah mau diskusi siang bersama saya karena dari tadi saya juga belum menemukan solusinya, Bu. Bagaimana tentang pengelolaan kelas, strategi agar siswa saya itu betul-betul fokus dan bisa diskusi dengan Bu Musdalifah siang hari ini sungguh luar biasa juga, Bu, bagi saya. Kalau menurut saya sih bukan cuma Bu Aisyah saja, ini juga menjadi pelajaran buat saya, ilmu buat saya bahwa segala sesuatunya jika ada pembiasaan, kita coba, insya Allah akan bisa juga. Bukan Bu Aisyah aja yang mendapatkan ilmu, saya juga mendapatkan ilmu. Seperti itu Bu Aisyah. Baik. Saya juga berterima kasih karena Bu Aisyah sudah mau sharing dengan saya seperti itu Bu Aisyah. Iya, Bu Mus. Terima kasih banyak sebelumnya, Bu Mus. Akhirnya saya lebih paham lagi. Semoga nanti saya bisa mengaplikasikannya, Bu Mus, di minggu depan bersama siswa saya kelas 7A. Oke, saya akan tunggu ya kabarnya gimana nanti Bu Aisyah bisa bisa kembali ke sini lagi atau saya akan menghubungi Bu Aisyah minggu depan biar kita tahu progresnya Bu Aisyah itu sudah tercapai apa tidak seperti itu kan. Baik, Bu. Nanti saya akan ceritakan keseruan saya nih, Bu ya. Nanti di hari Selasa minggu depan selesai, kalau Bu Mus ada waktu lagi, kita bisa diskusi, sharing lagi, Bu ya. Oke, oke. Tinggi nih ya Bu Aisyah. Kan sekarang kita kan ada di Kartini. Menurut Bu Aisyah, makanan yang apa yang Bu Aisyah sukai? Silahkan Bu Aisyah pilih mana yang Bu Aisyah sukai. Sehingga apa ya, ketegangan kita, kekhawatiran kita, dan kita bisa lebih rileks lagi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Mus sudah mau uh, diskusi kecil kita pada siang hari ini. Sama-sama kita sama-sama belajar. Terus saya akan melanjutkan dengan refleksi dari percakapan yang telah kita lakukan coaching ini. Yang Ya. pertama, apa yang sudah berjalan itu, yang sudah berjalan dengan baik, saya sudah memahami bahwa 3 kompetensi dalam coaching itu, yaitu presence, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga ketiganya itu bisa menjadi kunci bagi coach dengan baik berusaha memenuhi kompetensi tersebut ketiga-tiganya karena apa ketiga-tiganya itu masih belum saya penuhi
saya akan berusaha untuk lebih baik lagi seperti itu. Terus yang kedua adalah apa yang perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan. Yang perlu saya perbaiki menurut saya sih, saya perlu meningkatkan kemampuan saya untuk memahami akar permasalahan dari orang yang saya benci seperti itu. Hal itu penting sehingga saya bisa mengeluarkan pertanyaan berbobot sehingga siapa yang saya puji itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri seperti itu. Cuman memberi penguatan. Terus yang ketiga apa yang saya kondisi penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum coaching jelas saya akan memfokuskan diri saya terkait percakapan coaching, terus memahami tujuannya dari coaching yang sehingga bisa membantu coaching saya untuk menentukan solusi dari sebuah permasalahan yang ada. Lanjutannya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang terakhir, ini menurut saya ya, ada beberapa langkah yang perlu saya lakukan. Yang pertama itu saya perlu membaca ulang modul terkait coaching. Yang pertama, soalnya yang kedua lebih sering melakukan coaching dengan rekan sejawat. Nanti kalau ada teman saya yang membutuhkan coaching, saya akan bersedia sehingga saya akan lebih banyak pengalaman saya lagi ketika saya meng-coaching seorang sehingga pemahaman saya tentang coaching itu lebih fokus lagi, lebih bermakna lagi, lebih bisa membantu sesama seperti itu, Bu Aisyah. Terus sekarang giliran Bu Aisyah. Iya, Apa Bu. yang Ibu rasakan setelah Bu Aisyah itu melakukan percakapan coaching dengan saya? Baik, terima kasih Bu. Kalau ditanya apa yang saya rasakan pada siang hari ini, tentunya saya merasa bahagia, iya Bu, gembira juga ya, karena dari tadi meskipun saya senyum-senyum gitu Bu ya, kadang hati saya tuh masih bertanya-tanya, gimana sih ya, kenapa kalau pembelajaran bahasa Madura ini kok seolah-olah ditakutkan sama anak-anak, tapi ketika pembelajaran bahasa Indonesia semuanya begitu fokus Bu, semuanya kondusif di dalam kelas. Hanya ketika ketemu sama bahasa Madura ini memang ada sedikit kegalauan, kegundahan Bu ya, tapi dengan sharing melakukan percakapan kucing dengan Bu Musdalifah, saya merasa terbantu Bu tentunya, dan dari hasil kucing ini saya mampu juga menemukan beberapa strategi dalam pengelolaan terkait dengan pengelolaan pembelajaran di dalam kelas saya. Terima kasih banyak Bu Mus ya. Alhamdulillah bahwa percakapan kita, curhat kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk kedinasan kita seperti itu, Bu Aisyah. Cukup ya, Bu Aisyah? Cukup Ibu, terima Cukup, kasih. alhamdulillah. Terima Kita kasih. ketemu Nanti minggu. kita ketemu minggu depan. Benar. Minggu depan mungkin saya akan menghubungi Bu Aisyah senggang, saya senggang, kita bertemu lagi. Seperti Benar. itu. Terima kasih banyak Bu Mus ya. Ya, terima kasih juga. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.